Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifki Fauzan Ginting dari kelas AKP 7B. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 2 yang berjudul Audit Internal Berbasis Risiko. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi AIBR. Menurut IIA, AIBR adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu AIBR, perkembangan yang dinamis. AIBR berada di ujung tombak praktik audit internal. Inilah bidang yang dikembangkan dengan pesat, namun masih belum banyak kesepakatan tentang cara terbaik menerapkannya. Lebih sukar menerapkan AIBR dibandingkan dengan cara-cara yang lazim dikenal atau metodologi tradisional. Proses pemantauan AIBR terhadap rencana tahunan merupakan suatu tantangan tersendiri. Menetapkan target-target dan melakukan penilaian terhadap karyawan menjadi lebih rumit. Tetapi, keuntungan dan keunggulan AIBR jauh lebih besar metodologi tradisional. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan keunggulan AIBR. Dengan melakukan AIBR, audit internal diharapkan dapat menyimpulkan bahwa, yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasannya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko, tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Dengan demikian, audit internal dapat memberikan keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris mengenai 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi dari rancangan tersebut. Yang kedua, pengelolaan risiko-risiko yang dianggap kunci, termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Dan yang ketiga, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Yang selanjutnya, implementasi AIBR. Implementasi dan kegiatan AIBR berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu menilai risk maturity. Dapat gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Tahap kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali, tentukan penugasan assurance dan consulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan assurance, termasuk assurance atas proses-proses manajemen risiko, pengelolaan risiko-risiko kunci, dan pencatatan dan pelaporan risiko. Tahap 3, melaksanakan tugas audit. Laksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk memberikan assurance dalam kerangka manajemen risiko, termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu aneka ragam risiko bisnis. Apa itu risiko? Risiko menyiratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Dari definisi di atas tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, adanya ketidakpastian mengenai masa depan. Yang kedua, sesuatu bisa menyimpang dari rencana. Sesuatu itu bisa berupa keuntungan yang diharapkan atau hal lain. Dan yang terakhir, ada unsur negatif dalam upaya meraih peluang. Selanjutnya, jenis-jenis risiko bisnis. Salah satu generic risk model disajikan dalam bentuk gambar yang diberi nama risk families atau terjemahan bebasnya rumpun risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategic or franchise risk. Yang kedua, legal or compliance risk. Yang ketiga, financial reporting risk. Yang keempat, staffing or organization risk. Yang kelima, credit risk. Yang keenam, insurance risk. Yang ketujuh, sovereign or cross-border risk. Yang ke-8, market risk. Yang ke-9, operational risk. Yang ke-10, system or technology risk.
Yang selanjutnya terdapat 4 jenis risiko bisnis. Ini adalah versi IIA yang terdiri atas strategic risk, compliance risk, reporting risk, dan operation risk. Strategic risk, compliance risk, dan reporting risk dibagi ke dalam risiko akibat putusan internal perusahaan dan risiko akibat faktor eksternal. Sedangkan operation risk dikelompokkan lebih lanjut ke dalam risiko yang berhubungan dengan proses, manusia, dan masalah keuangan. Salah satu tulisan di Google berisi 5 risiko bisnis. Kelima risiko bisnis tersebut adalah yang pertama, strategic risk atau risiko strategis. Risiko strategis yakni risiko suatu perusahaan menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, compliance risk atau risiko kepatuhan. Dalam literatur, risiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang berubah. Seringkali dengan bertambahnya ukuran perusahaan, bertambah pula risiko kepatuhan karena adanya ketentuan perundang-undangan tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan. Yang ketiga, operational risk atau risiko operasional. Operational risk atau risiko operasional merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Bisa berupa kegagalan teknis seperti listrik padam atau karena sebab manusia atau juga proses. Yang keempat yaitu financial risk atau risiko keuangan. Kebanyakan kategori risiko mempunyai dampak keuangan dalam pengertian biaya tambahan atau kehilangan pendapatan. Namun, kategori risiko keuangan ini secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Dan yang terakhir yaitu reputational risk atau risiko reputasi. Risiko reputasi bisa disebabkan oleh tuntutan atau kasus hukum yang besar atau penarikan kembali produk dari peredaran seperti dalam industri mobil terjadi product recall, publikasi negatif terhadap pimpinan dan staf perusahaan atau kritikan terhadap produk atau jasa yang diberikan. Dan dengan kemajuan teknologi, berita buruk dengan cepat mencapai puluhan juta manusia lewat WhatsApp, Twitter, dan semacamnya. Yang selanjutnya yaitu 20 jenis risiko bisnis. John Spacey mendefinisikan risiko bisnis sebagai suatu kemungkinan di kemudian hari yang dapat mencegah seorang mencapai tujuan perusahaannya. Berikut adalah 20 jenis risiko bisnis menurut John Spacey. Yang pertama yaitu risiko persaingan. Yang kedua, risiko perekonomian. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, risiko hukum. Yang kelima, risiko kepatuhan. Yang keenam, risiko strategi. Yang ketujuh, risiko reputasi. Yang ke-8, risiko program. Yang ke-9, risiko proyek. Yang 10, risiko penemuan. Yang ke-11, risiko negara. Yang ke-12, risiko mutu. Yang ke-13, risiko utang. Yang ke-14, risiko valuta asing. Yang ke-15, risiko tingkat bunga. Yang ke-16, risiko perpajakan. Yang ke-17, risiko proses. Yang ke-18, risiko sumber daya. Yang ke-19, risiko politik. Dan yang terakhir, yang ke-20, risiko musiman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.